Beberapa hari kemarin sempat sedikit viral karena ada salah seorang menteri menyatakan bahwa di lapangan terkait dengan dunia proyek terdapat wartawan atau ormas bodrek. Sebetulnya memang hal itu banyak terjadi dan istilah bodrek itu dapat dikategorikanlah sebagai bahwa orang-orang tersebut membuat pusing para pekerja proyek yang sedang melaksanakan pekerjaannya. Lalu mereka tidak segan-segan memvonis bahwa pekerjaan yang sedang dilaksanakan itu tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan merugikan keuangan negara. Yang pada akhirnya mereka mencari pelaksana proyek, kemudian melakukan negosiasi agar perkaranya tidak dilaporkan ke aparat penegak hukum. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu delik dari tindak pidana korupsi, yaitu delik merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Apa saja yang dimaksud dengan delik merugikan keuangan negara dan perekonomian negara tersebut? Mari kita simak ulasannya. Delik merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara terdapat di dalam ketentuan pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 ya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dirubah dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Bunyi pasal 2 Undang-Undang Tipikor itu sendiri menyatakan bahwa pada ayat 1, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun atau denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Kemudian pada ayat 2 menyebutkan dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu maka pidana mati dapat dijatuhkan. Keadaan tertentu di sini maksudnya adalah dalam keadaan bahaya ya, negara dalam keadaan bahaya seperti adanya huru-hara, banjir dan sebagainya. Kemudian delik merugikan keuangan negara juga terdapat dalam ketentuan pasal 3 ya, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda minimal 50 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Untuk kita ketahui bahwa pada awalnya delik merugikan keuangan negara ini sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat 1 pada awalnya merupakan delik formil ya. Tetapi terdapat 2 judicial review putusan Mahkamah Konstitusi yang merubah delik formil menjadi delik material ya. Yaitu yang pertama adalah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 003 PUU 4 Romawi 2006 yang merubah penjelasan pasal 2 ayat 1 yang tadinya delik formil menjadi delik material, kira-kira seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25 PUU 14 Romawi 2016 yang pada amar putusannya menyatakan bahwa kata dapat sebelum perasa merugikan keuangan negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, terkait dengan delik material kerugian keuangan negara, maka kerugian keuangan negara tersebut dikembalikan kriterianya kepada ketentuan pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara yang berbunyi kerugian negara atau daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Jadi suatu perkara dinyatakan delik merugikan keuangan negara apabila terjadi
kerugian negara yang nyata dan pasti jumlahnya. Biasa dihitung oleh BPK atau APIP ya. APIP itu terdiri dari BPKP, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten Kota. Jadi jumlahnya dihitung dulu oleh mereka, jumlah kerugian keuangan negaranya nanti ditetapkan dalam laporan hasil penghitungan. Selain terdapat dugaan kerugian negara yang nyata dan pasti jumlahnya, juga harus ditemukan adanya unsur perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang mengakibatkan kerugian keuangan negara tersebut. Misalnya dengan sengaja melakukan penghitungan memarkup persentase atau progres pekerjaan yang harusnya baru selesai 80, faktanya di-up menjadi selesai 100%, sehingga negara mengeluarkan uang lebih besar daripada prestasi pekerjaan pengadaan barang dan jasa tersebut misalnya gitu ya. Atau pada pekerjaan pengadaan barang dan jasa tertentu, spesifikasi barang yang disediakan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis atau di bawah spesifikasi teknis, sehingga merugikan keuangan negara karena jelas harganya lebih murah daripada harga yang seharusnya sesuai dengan spesifikasi teknis tersebut. Lalu bagaimanakah apabila terjadi kerugian keuangan negara? Pada prakteknya di lapangan bahwa ketika terjadi kerugian keuangan negara, maka penyidik dapat meminta kepada para pihak yang terkait untuk segera mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut sebelum prosesnya dinaikkan ke tahap selanjutnya, misalnya naikkan ke penyidikan ataupun menaikkan menjadi status tersangka dan sebagainya. Dan apabila ternyata kerugian keuangan negara tersebut sudah dikembalikan, maka perkaranya tidak dapat lagi diproses secara hukum pidana ya, karena memang merupakan delik material dan sudah tidak ada lagi kerugian keuangan negara. Lalu bagaimanakah terkait dengan para pihak ini yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, misalnya persekongkolan dalam lelang, kemudian misalnya persekongkolan dalam hal progres pekerjaan. Itu nanti setelah ada pengembalian kerugian keuangan negara atau asset recovery, maka penyidik memberitahukan hal tersebut kepada inspektorat provinsi atau kabupaten kota agar mereka diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bisa saja terkait dengan pegawai negeri sipil atau ASN-nya dikenakan sanksi hukuman disiplin, dan mungkin pihak swastanya selaku penyedia barang dan jasa bisa diberikan sanksi berupa tidak diperkenankan untuk mengikuti lelang atau tender pengadaan barang dan jasa selanjutnya di wilayah tersebut dalam jangka waktu tertentu. Jadi kesimpulannya menurut saya jangan terlalu khawatir apabila ada pihak wartawan ataupun LSM yang sengaja datang ke situ dan memvonis bahwa ini terjadi kerugian keuangan negara. Alih-alih merasa aman, justru ketika kita memberikan uang kepada mereka, tidak mungkin kan dari uang pribadi, tentunya pastinya mengakali spesifikasi teknis barang dan jasa. Nanti saja kalau memang sudah diketemukan adanya nilai kerugian keuangan negara, bisa dikoneksikan dengan penyidik ataupun pihak auditor agar kerugian keuangan negara tersebut dikembalikan sehingga tidak memenuhi adanya klausa kerugian negara yang bersifat nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan menghukum baik sengaja maupun lalai sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Demikian, terima kasih.